Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 2166. Mbak Wira ulangi, klien nomor 2166. Di sini ada terawangan badan ya. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi tubuh seseorang itu bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena banyak orang merasa, Mbah, saya kok merasa kena santet. Mbah, saya kok merasa kena guna-guna. Mbah, saya merasa ketempelan. Mbah, saya merasa kerasukan. Mbah, saya merasa kena kiriman, dan seterusnya dan seterusnya. Merasa ini bisa dibuktikan. Apabila memang energi tubuhnya itu rendah ataupun tidak stabil, maka bisa disimpulkan bahwa orang tersebut memang sedang kena sesuatu. Entah santet, guna-guna, kiriman, pelet, ya, ketempelan, kerasukan dan seterusnya. Itu bisa terbaca. Apabila energi tubuhnya stabil, berarti orang itu tidak terkena guna-guna. Gitu lah ya. Jadi ini adalah suatu metode yang penting ya, karena itu tadi banyak orang merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja, padahal sesungguhnya ketika dicek tidak ada masalah pada dirinya. Nah, di sini klien nomor 2166 apabila merasakan energi tubuhnya stabil, meskipun tidak tinggi tapi stabil. Hal ini menjadi tanda bahwa klien nomor 2166 tidak sedang terkena santet, pelet, guna-guna, ketempelan, kesurupan, kerasukan dan seterusnya ya. Nah, yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar menempa diri, olah rosoh, tirakat, meditasi, wirid, puasa, bertapa maupun upaya-upaya yang lainnya. Ini penting untuk diketahui juga. Kenapa? Karena banyak orang merasa, Mbah, katanya dukun A saya ini keturunan raja-raja. Padahal ketika dicek secara vibrasi energi biasa. Mbah, katanya dukun B saya ini punya kodam macan. Padahal ketika dicek energinya biasa. Kalau punya kodam-kodam kayak gitu pasti energi tinggi. Mbah, katanya dukun C saya ini udah diisi, Mbah, kodam buaya putih. Padahal ketika dicek energinya biasa. Mbah, katanya dukun si D saya ini punya Mbah, backingan khusus, yaitu apa? Dewa langit, Dewa Zeus sama Dewi Kuan Im. Padahal ketika dicek biasa. Nah, inilah merasa yang seperti ini perlu diklarifikasi. Ya, apabila energi tubuhnya memang tidak tinggi, berarti memang tidak. Ya, jadi orang itu 2 macam. Ada yang merasa dirinya sangat buruk, apes, ketempelan, kena guna-guna. Ada yang merasa dirinya itu sangat baik, katanya diikuti dewa-dewa lah, punya kodam macan lah, buaya putih lah, punya kodam raja-raja lah, seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini klien nomor 2166 energi tubuhnya tidak tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam tubuh Anda tidak ada kodamnya, pun juga tidak ada jejak-jejak energi dari keilmuan ataupun upaya-upaya tirakat lainnya. Nah, ini benar apa salah? Silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Bahwa iya, Mbak, memang saya nggak pernah tirakat ya gitu. Atau Mbah, saya pernah tirakat tapi dulu, Mbah, zaman masih muda. Sekarang udah nggak pernah tirakat lagi. Oh, jangankan kok tirakat, sholat aja jarang-jarang misalnya. Nah, itu nanti silakan Anda yang cerita ya, silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira, gitu lah ya. Oke, nah kita kembali yang ketiga, yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Nah, di sini klien nomor 2166 nih masuk kategori yang biasa ini. Jadi tidak tinggi juga tidak rendah, biasa, sebagaimana orang normal pada umumnya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira level energinya ada di angka 75. Kalau rendah itu di bawah 60, kalau tinggi itu di atas 80. Antara 60 sampai 80 biasa. Anda masuk di kira-kira level 75. Yang kedua yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi satu-satunya cara melihat energi selain dengan menggunakan alat ya dengan dilihat auranya. Ya, vibrasi energi yang membentuk warna, itulah yang disebut dengan aura. Aura pada tubuh seseorang memang berubah-ubah, tergantung orang itu sedang apa atau sedang melakukan tirakat apa. Misalnya kok ada orang yang sedang tirakat ilmu-ilmu kejadukan, rawa-rontek, rangkah gunung dan seterusnya, auranya akan dominan merah, karena itu adalah aura dari proteksi. Ya, energi yang kuat, proteksi yang kuat, itu auranya merah. Nah, yang kedua, apabila habis tirakat yang tadi kemudian dia tirakat ilmu pengasihan, jalan goyang, semar mesem dan seterusnya, ya auranya akan biru. Nah, jadi berubah, biasa aura itu berubah-ubah. Nah, di sini pada klien nomor 2166, karena memang Mbak Wira tidak menemukan ada jejak keilmuan ataupun upaya tirakat apapun, maka aura tubuhnya adalah aura dari energi alami yang ada pada dirinya tanpa campur tangan faktor eksternal, faktor gaib ataupun faktor keilmuan apapun. Aura sendiri adalah merah gelap.
Gelap di sini berarti tanda, mohon maaf loh ya, ini Mbak Wira tidak ingin intervensi sebenarnya. Masalah ibadah itu kan belum minallah, urusan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi di sini Mbak Wira hanya membacakan saja. Jadi Mbak Wira itu tidak merasa hebat apabila berbohong. Mbak Wira merasa hebat apabila bisa menyampaikan apa adanya. Klien kalau berobat ke klinik lalu darahnya tinggi, lalu dia ngomong, oh ini darahnya normal, bagus, ya cepat mati kan gitu. Kalau dia ngomongin darahnya tinggi loh ya, hati-hati, perlu yang diperbaiki ini dan ini, dia akan awet sehat kan gitu. Nah sama Mbak Wira juga demikian. Di sini aura gelap berarti ibadah kurang. Solusinya gimana ya? Ibadah ditingkatkan. Itu ilmu titen, ilmu menghafalkan. Mbak Wira menghafalkan apabila ibadah itu kurang, auranya suram, gelap. Gitu ya, nanti benar apa salah silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira. Kemudian yang kedua, aura merah. Ya, aura merah ini adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang dengan energi tubuh yang tinggi atau melimpah. Jadi di dalam tubuhnya itu energi itu melimpah ruah, tidak masuk kategori golongan orang yang tinggi loh ya, ini udah ditutup kasusnya ya. Jadi aura di tubuhnya itu melimpah sehingga auranya itu menjadi merah. Orang-orang dengan aura merah ya, karena memang energi tubuhnya melimpah, maka tidak gampang lelah gitu loh ya. Staminanya bagus, kalau bekerja dalam jangka waktu yang lama itu kuat. Kemudian fisiknya itu kalau untuk mengangkat beban itu bisa lebih kuat dibanding orang lainnya. Kemudian secara prinsip itu kuat, berpendirian teguh, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, keinginannya kuat. Kalau sudah punya keinginan akan dikejar sampai dapat, keras kemauannya. Kalau sudah punya pendapat maka susah untuk dibelokkan. Kalau sudah punya pendapat dan keyakinan maka sulit menerima pendapat orang lain. Nah itu ciri-ciri dari orang-orang dengan aura merah. Itu kelebihannya. Namun sebagaimana karakter manusia, apabila ada kelebihan pasti ada juga kekurangan. Kekurangan orang-orang dengan aura merah apa? Satu, kurang sabaran. Dia kalau kerja cekatan, tapi efeknya apa? Jadi kurang sabaran. Bener apa enggak kalau Anda kurang sabaran? Silahkan Anda nanti yang klarifikasi ke Mbak Wira. Kemudian karena cekatan, terburu-buru, dia jadi kurang teliti. Sudah dijelaskan, karena nggak mendengarkan, karena buru-buru tanya lagi. Udah ada tulisan di situ, karena terburu-buru nggak dibaca tulisannya, akhirnya bingung, tanya lagi. Ya. Kemudian susah dinasehati, karena dia punya prinsip, dia punya pendirian. Nah, susah dinasehati. Kalau orang lain berpendapat kurang bisa didengarkan, kurang bisa menerima pendapat dari orang lain. Kalau udah punya keyakinan tai kucing rasanya coklat, meskipun satu Indonesia Raya ngomong tai kucing rasanya pahit, ya nggak akan didengarkan. Karena dia punya keyakinan tai kucing rasanya coklat. Kayak gitu. Orang-orang dengan aura merah itu kayak gitu. Kemudian karena dia punya pendapatnya sendiri, maka apa? Sulit dinasihati. Tidak mudah percaya dengan orang lain. Namun ya, jangan khawatir ya, semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita memanage kelebihan kita sehingga bermanfaat, dan bagaimana kita memanage kekurangan kita sehingga tidak memberikan dampak negatif. Dan ada satu lagi kelebihan orang-orang dengan aura merah, yaitu apabila ada dua orang yang sama-sama awam, satu auranya merah, satu auranya biru, maka yang merah ini lebih sulit disantet, lebih sulit dikirimi guna-guna, lebih sulit ketempelan jin. Kenapa? Karena auranya tebal, karena energinya melimpah itu tadi. Bukan tinggi, bukan, tapi melimpah. Kayak apa ya? Tinggi itu kan kekuatannya tinggi kan gitu. Kalau melimpah itu apa? Jumlahnya banyak. Nah itulah ya. Ibarat bambu mungkin tingginya nggak tinggi-tinggi banget, tapi jumlahnya banyak, lebih dari satu. Ibarat itu layangan nggak besar banget, kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Itu namanya melimpah, itu seperti itu. Nah, oleh karena memang auranya tebal, energinya melimpah, maka dia lebih sulit untuk disantet dan lebih sulit untuk dibalat, lebih sulit kena guna-guna, lebih sulit ketempelan. Oleh karenanya, aura orang-orang yang auranya merah ini tadi, auranya tebal, itu menjadi barrier alami atau pelindung alami yang membentengi dirinya dari jin-jin liar yang mau menempel. Nah, kita bicara bab 3, ada tidaknya negatif di badan Anda. Mbak Wira tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Hal ini dibuktikan dengan energi Anda yang stabil, ya berarti tidak ada yang negatif. Kemudian aura Anda juga tebal.
itu menjadi keuntungan sendiri bagi Anda, membuat Anda lebih sulit. Ya ketika ada jin liar yang mau nempel tuh ketangkis gitu lah, karena auranya tebal. Ketika ada kirim-kiriman tuh ya ketangkis, kenapa? Auranya tebal. Gitulah ya. Jadi yang negatif di badan Anda tidak ada. Yang terakhir kita bicara khodam badan. Nah ini yang khusus Anda tanyakan. Mbah, tolong dibaca khodam-khodam di badan saya. Oke, saya baca sekarang. Tapi ada aturannya. Yang pertama, Mbah Wira hanya membaca khodam yang benar-benar ada di dalam badan Anda. Kalau tidak di dalam badan tidak dibaca. Kenapa? Karena ketika khodam itu ada di dalam badan, ya, bondingnya itu dengan bonding aura, maka dia akan stay ada di situ terus, sehingga ketika dibaca jelas. Namun kalau khodam itu tidak di dalam badan, hanya nempel saja di luar, itu sering hilang. Berada di tubuh Anda itu hanya sebentar, lebih banyak dia hilang. Itulah kenapa tidak dibaca. Kenapa? Karena banyak hilangnya daripada standby-nya. Itulah ya. Yang kedua aturannya adalah jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas hasil bacaan dukun lain. Dukun A katanya ada macan di badan Anda, Mbah Wira cek tidak ada. Mbah katanya dukun A ada macan di badan saya. Ya silakan tanya dukun A, jangan tanya Mbah Wira. Gitu ya, karena yang ngomong kan dukun A tadi. Mbah katanya dukun B, saya ini titisan Nyi Roro Kidul. Ya tanyakan ke dukun B, jangan tanyanya ke Mbah Wira. Kenapa kok dia ngomong kayak gitu? Mbah katanya dukun C, saya ini masih keturunan Raja Majapahit. Ya tanyakan ke dukun C, jangan tanya ke Mbah Wira. Jadi jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Nah, ketika Mbah Wira akurat membaca khodam pada suatu benda, maka tentu Mbah Wira akurat juga ketika membaca khodam pada tubuh seseorang. Jelas ya? Nah, untuk khodam badan setidaknya ada 4 macam. Yang pertama yaitu khodam leluhur, yaitu khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Pada umumnya khodam leluhur ini mengikuti anak cucu yang gemar tirakat sebagaimana leluhur yang dia ikuti dulu. Nah tadi untuk diri Anda, klien nomor 2166 sudah Mbah Wira sampaikan bahwa Anda untuk tirakat sangat kurang. Itulah kenapa untuk khodam leluhur ini tidak ada di diri Anda. Kalau ada dukun yang ngomong, ya tubuh Anda ada khodam leluhurnya, silahkan Anda tanyakan ke dia, khodam leluhur apa gitu ya. Karena Mbak Wira juga menjumpai ada orang-orang yang ada dikasih tahu gitu ya sama dukun, wah Anda ini masih memiliki titisan Dewi Kuan Im. Dia senang percaya. Ya silahkan, itu kan pilihannya dia gitu. Kalau Mbak Wira sih bilangnya enggak. Tapi kalau dengan dibilang begitu jadi senang, setelah senang jadi beli lagi, mahar lagi, ya itu udah motifnya dukun lain ya. Kalau Mbah Wira enggak. Mbah Wira tidak merasa bangga menyampaikan kebohongan. Mbah Wira merasa bangga ketika bisa menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Paham ya? Yang kedua yaitu khodam hasil pengisian. Apa itu? Yaitu khodam yang sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Di sini Mbah Wira menangkap Anda memang memiliki keinginan dan kecenderungan suka diisi badannya. Tapi terus terang di badan Anda tidak ada jinnya, tidak ada khodamnya. Mbah, saya ini udah pesan khodam macan putih diisikan ke badannya. Mohon maaf kok gak ada menurut Mbah Wira di tubuh Anda. Gitu lah ya. Mbah, saya ini udah diisi khodam naga merah. Ya, Mbah Wira lihat gak ada gitu lah ya. Jadi untuk khodam pengisian ini tidak ada di diri Anda. Lalu yang ketiga yaitu khodam keilmuan. Apa itu? Yaitu khodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada di diri Anda. Anda gak mengamalkan ilmu apa-apa. Dan yang terakhir yaitu khodam yang suka atau cinta. Hati-hati di sini. Ya, Anda memiliki pikiran kecenderungan menarik jin untuk menempel. Hati-hati. Anda suka apabila dibilang punya khodam A, punya khodam B. Itu adalah pola pikir. Dan pola pikir yang seperti itu menarik jin-jin liar untuk mendekat. Banyak praktisi terawangan tuh yang tidak bisa membedakan mana jin liar, mana khodam. Ketika nerawang foto seseorang, melihat ada sosok di belakangnya, wah ini Dewi Kuan Im, Anda diikuti Dewi Kuan Im. Ketika melihat ada jin liar, Anda punya khodam buto. Padahal itu jin liar, nempel gitu loh. Dianggap itu khodam. Padahal itu berbeda jauh dari karakter energi. Itulah kenapa kalau Mbah Wira terawangan pasti pakai metode apa? Karakter energi. Karena dari karakter energi itu terbaca. Apakah itu hanya jin liar yang ikut nempel atau itu khodam badan gitu loh. Paham ya? Jadi nggak sembarangan ada penampakan lalu dibilang khodam. Jelas ya?
Nah, untuk kodam yang suka atau cinta, ini tidak ada di diri Anda. Oke? Sekiranya itu untuk terawangan badan, silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.